Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dwi Anti, NIM 206119073. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori relativitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori relativitas. Nah, Albert Einstein adalah seorang fisikawan legendaris asal Jerman yang telah memberikan sebuah gebrakan dalam perkembangan fisika modern. Namanya menjadi terkenal setelah postulatnya berhasil menarik perhatian dunia fisika saat itu. Postulat Einstein tersebut dikenal dengan nama teori relativitas khusus dan umum. Einstein ketika usianya masih 26 tahun, yaitu pada tahun 1905, berselang satu dekade berikutnya, Einstein kembali mempublikasikan postulatnya, yaitu relativitas umum. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teori relativitas khusus. Nah, pada teori ini dikatakan sebagai relativitas khusus karena hanya berlaku untuk kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan terhadap kerangka acuan ini, terhadap kerangka acuan lain. Nah, teori relativitas khusus ini terdiri dari dua postulat. Nah, yang pertama, bunyi dari teori ini: hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau kerangka acuan inersial. Sebagai contoh, misalnya kamu sedang berdiri di peron stasiun kereta, sedangkan temanmu sedang berada di dalam kereta yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Menurut kamu yang diam, teman kamu yang berada di dalam kereta lah yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Namun, menurut teman kamu yang berada di dalam kereta itu, dia itu diam. Justru kamulah yang berdiri di peron stasiun yang bergerak dengan kelajuan 80 km per jam. Kemudian yang kedua, cahaya merambat melalui ruang hampa dengan kecepatan konstan yang bernilai C sama dengan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Dan kelajuan cahaya tidak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Dengan teori relativitas Newton yang menyatakan ruang dan waktu adalah mutlak. Pada postulat yang kedua ini, Einstein menyatakan justru ruang dan waktu itu yang relatif. Kelajuan cahaya dalam vakum yang merupakan besaran mutlak. Artinya, tidak ada kelajuan lain yang lebih besar daripada kelajuan cahaya. Jadi, diukur dalam semua kerangka acuan bergerak, kelajuan cahaya dalam vakum adalah sama, di mana yaitu ketetapan transformasi Lorentz, V kecepatan benda, dan C kecepatan cahaya. Dengan menggunakan konsep relativitas khusus ini, kita juga dapat menghitung kecepatan relativistik. Misalkan, pada peristiwa kamu yang diam di peron stasiun C dengan teman kamu yang berada di stasiun kereta api B. Teman kamu yang berada di dalam kereta api melemparkan sebuah batu searah dengan arah kereta api. Maka kecepatan batu itu menurut kamu yang diam di peron stasiun akan mengikuti persamaan berikut, di mana FCA sama dengan kecepatan benda C terhadap kerangka acuan A. FCB sama dengan kecepatan benda C terhadap kerangka acuan B.
FBA, kecepatan kerangka acuan B terhadap kerangka acuan A. C. Kecepatan cahaya di vakum. Dampak lain dari teori relativitas khusus tersebut diantaranya fenomena dilatasi waktu, kontraksi panjang, massa relativistik, momentum relativistik, dan energi relativistik. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri saya pribadi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.